nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau. Oke, akan kita kawal waktu Anda beberapa menit ke depan masih dengan acara ngobrol sambil ngopi, yaitu apa Mas Yusuf? Rembuk kopi. Masih di tempat Selasar Merah Putih dan satu-satunya media terupdate yang ada di Ngerabat ini. Ojo hilang Ngerabat. Kali ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang dengan salah satu warga masyarakat Ngerabat yang muda. Ya, seniman muda. Banyak talent yang dia kemas dan dia punyai. Dia adalah video maker, dia komposer, dia seniman tulen lah pokoknya. Seperti apa? Salah satu manusia nyenik juga. Ya, nyenik juga. Yang ada kita undang. Nah, yang ada di Ngerabat itu termasuk nyenik ini. Sekali ini nyenik. Nah, siapa dia nanti kita akan kulik. Mas Rian, Pak Bocori dulu. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam. Mas Rian mungkin bisa diceritakan apa tuh aktivitasnya saiki, apa dadi komposer, apa men tukang foto-foto, untuk nek nanggon tontonan-tontonan sampean tok membidik gambar-gambar yang ini. Ya, atau nyari inspirasi ke tontonan. Nah, apa panjen kulik gitu. yang gabut sama nganggur itu kan terus aktivitasnya kayak gitu. Ya daripada cuma rokokan, ya jalan-jalan, lihat pertunjukan, lihat cewek cantik, lihat ya nanti nemu-nemu apa gitu lah. Kalau sebenarnya secara akademis apa tuh Mas Rian itu? Saya kuliah musik dan kuliah etnomusikologi. Ya itu nganu lah. Itu juga karena dulu itu sekolah mau nyari yang akademis, mau nyari yang apa, yang terlalu Khusus. enggak ya terlalu umum gitu, terlalu umum. Berarti golek sing ra umum gitu. Saya teko dulu rajin main piano, rajin pentas. Ya itu saya akhirnya masuk Di dunia seni, dunia musik. dunia musiknya ya. Ya. Nah, melihat fenomena seperti sekarang ini, mungkin Mas Juju atau beberapa orang di luaran sana itu menganggap Ngerabat itu banyak potensi, tapi masih juga mitos. Lah, keahlian Mas Rian itu apakah bisa diaplikasikan di Ngerabat? Atau nggak harus di Ngerabat? Saya juga aneh kok saya di Gerabak. Kudune nang Jepang atau Korea sana atau justru nang Jerman sana? Ya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Di sini tuh aneh loh, Mas. Saya pemain musik. Saya komposer. Saya bentar lagi pentas orkestra di daerah Borobudur sana. Besok September. Itu kayak gitu kok lahir di Gerabak. Ada pelukis. Ada 3D maker Di Gerabak itu. di Gerabak. Jadi bibit-bibitnya dari mana itu kan? Itunya. Jatuh embun. Jatuh embun itu. Nah, itu hal yang aneh menurut saya. Ini desa loh, Mas. Desa jauh. Apalagi saya melihat jurusannya kan etnomusikologi Iya. gitu loh. Itu kan lebih, maksudnya di sini tuh ya mau ngapain juga Jurusan itu lah. Iya. Bisa makan nggak gitu, bisa hidup nggak gitu loh. Itu Kan jurusan menarik apa lagi gitu. Beda nek dikala Mas Rian tuh ngambil bogang lu iso dodol mie ayam atau bakso ya kan. Aneh ini itu pun kalau itu di Indonesia ini masih aneh, apalagi di Gerabak. iya. Jurusan etnomusikologi kok di Indonesia itu sudah aneh. Apalagi di Gerabak kok ada orang etnomusikologi, ada 2 orang loh etnomusikologi di sini. Di Di Gerabak. Ya. Itu sajane lebih spesifik kaya apa to Mas? Etnomusikologi itu dua itu ikut-ikutan atau memang benar-benar kebutuhan dia. Ya itu pertama dia jadi orang aneh pertama. Jadi musisi ya. Jadi musisi kebetulan
punya obsesi untuk masuk dunia akademis di wilayah musik. Akhirnya masuklah, kebetulan saya beruntung langsung masuk musik. Ada lagi yang agak melenceng itu di wilayah musik tradisi, dan itu pun sebenarnya bukan belajar musik tradisi, belajar kebudayaan yang terkait dengan musik. Nah ini sebelum dilanjutkan Rian, etnomusikologi itu sebenarnya pelajaran cabang apa ya, genrenya ya. Secara saya sendiri yang orang seni ya Iya, kan, ya juga pemusik juga. pemusik juga itu etnomusikologi itu ngerjain apa gitu loh, atau mempelajari Atau apa bentuknya. ya, bentuknya terus Ya. itu kemanfaatannya buat Halayak. orang banyak Oh, atau Ya, Rian sendiri yang nggak apa usah gitu. bermanfaat toh. Nggak usah Kalau kita bermanfaat. main piano, main Iya. gitar kan bisa main, Iya. bisa ngibur orang ya kan. Harapannya Nah, ini- Akhirnya Susah. pun Heeh. Heeh. kalau saya beraktivitas di dunia seni, akhirnya saya juga nggak pakai etnomusikologi. Apa terjebak di pop juga nantinya? Sampai kameramen omong terus sama. Ini kan ngobrol, saya dapat kopi juga kok. Gitu maksudnya. Bener nggak? Industri maksudnya. Ngomong industri nggak usah ngomong industri Bukan lah. dari yang kamu pelajari itu. Itu nggak penting. Kita pengen tahu bentuknya seperti apa. Nggak usah tahu lah. Nggak usah tahu, pokoknya jenengan aktivitasnya nyuting ya udah nyuting saja. Nanti kalau butuhnya sama saya apa nanti tak kasih tahu. Tapi untuk tahu etnomusikologi, nah itu Rumit ya. nggak usah tahu banyak. Minimal Karena gitu. nanti kalau jenengan terobsesi etnomusikologi malah nggak jadi nyuting, Berbahaya. Nggak jadi kameramen. nggak jadi kameramen. Sekarang gini, kita rubah pertanyaannya mungkin ada. Nah, status seperti Mas Rian seperti ini, itu tuh nek nang Grabak itu yo cara-carane dapat support saka sapa atau teko dia solo karir, atau memang sebenarnya pemerintah, terutama pemerintah desa Grabak itu harusnya bangga loh mempunyai seperti ini. Lah, Ya, itu jelas. piye Mas Rian jenengan? Ya saya nggak pengen dibanggakan ya, Iya. nggak pengen dibanggakan, nggak terlalu demam dengan kebanggaan. Yang pertama, Iya. nggak demam bangga kalau saya musisi, bangga kalau saya pernah riset musik. Itu sudah, mungkin udah dulu itu 10 tahun yang lalu itu saya ini loh musisi. Sempat gitu ya, sempat jenengan bangga menjadi musisi gitu. Ternyata tidak ada naungan di situ, atau orano job jadi musisi tadi. Wah, ini Mas, saya tuh belum pernah dibayar dari Grabak loh. Jenengan Bayangin. jadi musisi, itu jenengan show itu belum pernah bayaran. Sama sekali. Lah piye? Di lingkungan Di lingkungan Kita kita sendiri Nah, apakah ini belum pernah ada musisi bayaran dari Grabak. Apalagi ini perupa. tansaya rasa bayar rano sing bayari meneh? Lah yang ngapain? Apakah seniman yang ada di Grabak itu gini, tidak mendapatkan ruang khusus di hati masyarakat Grabak dengan kulturnya atau piye? Ya fungsinya untuk apa? Lah jenengan beraktivitas di situ sebenarnya fungsi untuk jenengan itu untuk jenengan pribadi atau untuk kebanggaan wong Grabak? Lah itu tadi, saya tuh sama sekali belum pernah dibayar. Berarti Sama. belum dapat apresiasi gitu. gini, kalau misalnya nih menjadi pelaku seni Ya. di wilayah Grabak ini, itu idealnya seperti apa sih? Dalam arti ideal itu untuk profesi itu diperuntukkan untuk wilayah Grabak itu mestinya seperti apa agar bisa Ada posisinya. ya lebih hidup, bisa dinikmati, dibutuhkan, itu mestinya idealnya seperti apa? Atau kita ini selama ini hanya sekedar berkecimpung di bidang seni, tapi toh akhirnya juga kemanfaatannya lebih di luar daerah Atau Seperti apa? di luar apa konsentrasi itu sendiri gitu. Iya. Jadi idealnya bagaimana itu? Ya nggak usah ideal Nggak aja. bisa. Nggak usah ada ideal. Nggak usah ideal. Ya kalau ngomong ideal,
Ideal itu ideal, Menurut siapa? nggak ada kata ideal. Lah wong saya di sini aja nggak ideal kok. Iya toh. Saya tuh nggak lahir dari sesuatu yang ideal. Atau Mas bahkan Juju ini salah kolam. ini berupa Iya. bikin patung dia, Iya. patungnya besar-besar. Iya, iya, iya. Berarti nggak ideal. Nggak ideal untuk di sini. Mau bikin apa? Mau bikin apa coba? Ini di Gerabak ini belum pernah ada patung yang tanda tangan Mas Juju sendiri. Ya mungkin Coba. mungkin satu ketika lah. Kalaupun itu bukan karena skala kebutuhannya masyarakat Gerabak, Belum saatnya. ya untuk apa minta ke saya atau mungkin juga pemerintahan biar bisa kita bersinergi dengan mereka atau mungkin kerentak saya sendiri kayak gitu, mungkin nanti akan tiba Saatnya. waktunya. Ya kalau memang nggak ada waktunya ya sudah nggak usah diada-adakan. Berarti nggak usah jangan terlalu berharap gitu. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya jadi apatis seperti itu. Akhirnya kalau kita mau berharap dengan daerah kita sendiri ya. Apa sekarang memang sudah ada di titik itu sebenarnya? Itu apa itu? Coba Mas Juju pulang ke Gerabak tahun berapa? Ya ya. 10 tahun ada Mas? Oh belum ada. Hah? Belum ada. Belum ada? Belum ada. Sekitar Tapi hampir ya? sekitar 78. 7-8 tahun. Saya mulai masuk di isi Yogyakarta itu 2009. Itu saya mulai harus mantep kalau saya ambil jalur musik itu 2009. 14 tahun. Sebelumnya saya sudah main musik di Gerabak. Itu mungkin sejak 2006 atau sampai sekarang berapa tahun? Sekarang 2023. 10 tahun lebih kan? 10 tahun lebih itu yang membentuk saya Gerabak, yang membentuk saya punya lingkungan musikal Gerabak. Tapi akhirnya hari ini saya jadi tidak punya harapan lagi terhadap Gerabak. Berarti ini melahirkan bayi yang tidak dikehendaki. yang nggak ada orang tuanya, yang nggak ada ibunya. Nah ini akhirnya kalau ini diasuh orang lain kan ya juga harus ikhlas. Ya, nek ana sing ngadopsi gitu. Iya, Ngadopsi potensi jenengan itu. siapapun nggak cuma saya. Dan saya menjumpai bakat-bakat itu yang mungkin orang Gerabak sendiri nggak tahu. Tidak sadar ya? Ya kita sendiri sama Gerabak sendiri kan juga nggak sadar toh. Kita cuma tiap hari di Gerabak tapi sadar akan Gerabak itu kan nggak ada. Untuk memiliki Gerabak sendiri gitu. Atau untuk pengen memajukan Gerabak sendiri. Kalau pengen maju semua pengen maju mas. Siapa yang nggak pengen maju? Pengen berkembang semuanya pengen berkembang. Nah, peradaban masyarakat sekarang ini terdampak dari apa ini? Ini kan menurut saya masyarakat Gerabak itu dinamis loh. Bahkan beragam ya. iya beragam dan beranjak untuk membaik dan membaik. Katakanlah gini. Ya itu kata baik itu coba nanti dipikirkan lagi. Baik ora gitu. Iya. Katakanlah gini. Kendalanya sebenarnya. Kendalanya apa? Saya kadang-kadang nggak berpikir kendala mas. Nggak berpikir kendala. Lebih ke arah unsur apa sih yang akhirnya membuat buntu atau seni itu tidak berkembang, ataukah karena memang respon masyarakat itu kurang apa baik atau kurang mendukung atau dukungan mereka itu tidak pas gitu mungkin ya di pelaku-pelaku seni gitu, atau seperti apa? Ya itu tadi. Ini tapi di sisi seni musik atau seni pada umumnya maksudnya. Sebenarnya kita hari ini menghadapi di semua
sektor seni. sektor seni itu mengalami hal yang sama. Baik seni tradisional, seni Tradisional. Kemarin saya belum lama, yaitu karena saya gabut kan, saya dulan-dulan tuh Mas. Saya dulan-dulan, saya ke tempat pelaku-pelaku seni. Itu bayangkan, dia bisa pentas tanpa bayaran sama sekali. Orang berapa? Itu jangan naif, ini pentas kok moto duiten. Itu enggak moto duiten Mas, itu realistis aja. Iya, iya. Realistis. Karena profesi ya. Enggak ada profesi Mas. Wah, ya angel ini. Lah terus bi, kalau profesi itu profesi apa? Profesi seniman enggak ada. Ya itu berarti hobi gitu ya. Hobi Nanggap hobi orang itu maksudnya ya kan. Hobinya nanggap orang. Iya, hobinya nanggap orang. mereka bukan seniman Mas. Mereka bukan seniman. Kadang-kadang penjaga toko, kadang-kadang satpam, Ya, ya. kadang-kadang Ya. buruh pabrik. Ya. Mereka ada aktivitas kesenian dan bisa pentas. Itu bayangan, kostum aja minjem. Sewa ya. Wah, punya alat itu untuk beli itu masih harus utang. Coba untuk beli alat. Ini salah satu kelompok kesenian. Loh Mas, tak tanya lagi toh. Jenengan nek pentas kira-kira budgetnya piro? Kadang-kadang ra ono. Lah terus ini aktivitas apa? Itu loh. Iya, iya, iya. Aktivitas apa? Pentas, bisa pentas tanpa bayaran. Itu ya pokoknya itu kalau diomong ideal nggak usah ideal lah Mas. Itu mereka sendiri butuh menyelesaikan persoalan itu dengan mereka sendiri atau cari kreativitas biar punya duit, mikir-mikir sidik lah. Kadang-kadang gini Mas, aku wis nganu wis nglebokke proposal nganu untuk beli kostum. Kendalanya biasanya gitu. Ini mandek di proposal. Kurang dapat respon, kemudian yang di apa? Proposal ini tidak pembahasan ada. khusus ya, Ya. untuk kasus apa seni pertunjukan. Untuk kasus seni pertunjukan itu dia untuk pentas harus punya kostum, Jelas itu. harus punya kostum, punya alat. Kostum itu sudah ada grupnya, belum ada kostumnya. Ini masih minta. Entahlah, kalau jenengan kan tahu yang biasa dimintai itu. Orang-orang ini biasanya tahu. Ya. Dimintai. Nah, itu sampai sekarang belum. Itu juga bukan salah yang nggak ngasih. Karena gini, mereka sendiri itu juga nggak punya alternatif lain selain bikin proposal. Itu sumber dananya ya. Iya. Nah ini aktivitas kayak gini aja bisa. Ini duitnya dari mana juga aneh loh ini. Jadi ada sponsor. Ada sponsor itu juga salah satu kreativitas. Benar. Ya. Untuk mereka ini, lah ini kan nggak punya solusi. Solusinya cuma satu. Bikin proposal yang sampai saat ini proposalnya belum di Realisasi. Itu kadang untung-untungan ya. Untung-untungan kan itu. ya nggak ngomong untung-untungan lah itu. Enggak banyak untungnya malah. Gak ada Kan untungnya. banyak faktor juga, mungkin kedekatan dan lain-lain. Ya. Tapi kayaknya kita udah masuk sesi kedua. Kita break dulu, bentar kita ngopi dulu. Yuk, suruh tuh. Dinikmati kopi khasnya Selasa. Masih juga Oke, jadi kalau menurut saya gini, Rian. Beberapa pelaku seni, baik itu yang berangkat dari hobi
ya kan? Itu mereka itu memang saking kreatifnya. Itu menurut saya kan saking kreatifnya itu. Ya bukan saking kreatifnya mas. Ya kan? Ya kreatif untuk Ya. berkesenian iya, tapi kreatif untuk dapat duit enggak. Untuk eksistensi Ya. maksudnya Rian itu. Nah itu kreatif itu bukan berarti harus lewat Profit. satu proposal harus, tapi juga mendanai sendiri. Kadang patungan untuk beli kostum itu, atau mungkin tanya-tanya ke sana ke sini untuk bisa sewa atau pinjam alat. Itu kan juga merupakan kreativitas. Jadi selain kreativitas berkeseniannya, tapi juga berkreativitas untuk menghidupi. Eksistensi. Iya. Tapi maksudnya Akan- mungkin Rian kalau yang seperti itu kan tidak menghidupi, tidak akan jalan terus kesenian itu gitu tuh. Ya kalau dia itu sudah punya sistem untuk menghidupi keseniannya, tentu keseniannya hidup. Kalau dia hidup bergantung kepada orang lain, Dalam artian nek ana sing nanggap kayak iso urip, wong sing nanggap piye mas? Arep nanggap ki piye? Coba. Dia itu belum pernah pentas. Nek pentas ngenteni iku. Sing nanggap juga ora sadar. iya. Ini grup butuh Apresiasi. support, apresiasi pasti. Apresiasi ini cuma gini loh mas, apresiasi itu harganya 3M. Makasih mas. Makasih mas. Ini piye? Apresiasinya cuma sampai di situ. Ini bukan soal uangnya loh ya, Iya. tapi dia itu belum hidup keseniannya. Nah, ini apakah peran serta dari pemerintah daerah mungkin bisa mendongkrak untuk Kalau dia sampai saat beraktivitas? ini gimana nih responnya itu menurut Rian gimana nih masa pemerintahan kita yang paling terdekat nih bisa di wilayah Gerabak ini terhadap satu kegiatan kesenian ini, apakah bisa dibilang itu tuh continue ataukah temporer? Misalnya nek kayak butuh Mas 17-an gitu. 17-an ini wah nanti kayak di Subyo-subyo. woro kayak gitu kan. Nek perlu didanai sih. Apakah seperti itu atau gimana? Iya itu pertanyaan yang sangat naif yang sudah lama saya dengar. Support pemerintah, support masyarakat. Saya itu, ini kebetulan ada ini orang pemerintahan mau datang ke sini. Ini tuh saya kepentingannya sama dia, bukan posisinya sebagai pemerintah, bukan dia sebagai apa nek nang jero pemerintahan apa? Sebagai aparatur. Saya relasinya sama dia temen. Kepentingannya di situ. Kepentingannya itu. Kebetulan dia ngobrol kalau pengabdi itu urusan hatinya dia sama yang kuasa dan sama pemerintah. Tapi saya tuh relasinya sama dia itu nggak ada relasi yang hubungannya dengan pemerintahan. Hubungannya teman, kebetulan ngobrolnya cocok. Nyambung. Sudah itu aja. Ya, Kalau support- menurut saya itu tadi support itu dalam arti sebenarnya kalau ketika kita mengatakan bahwa support pemerintahan, support tokoh-tokoh begitu kan, atau support dari lingkungan, tapi sebenarnya persentase yang paling tinggi itu support dari diri masing-masing pelakunya itu menurut saya. Jadi Iya. nggak Kalau harus diri- ada apresiasi dari siapapun, sing mesti kita berkarya gitu. Itu juga lucu itu loh. Kata-kata itu juga lucu. Kadang Tanpa kita apresiasi kok berkarya. Kadang support itu Iya. hanya dalam bentuk nonton ketika waktu pentas, apa itu disebut support kayak gitu itu. Iya kan? Itu salah satu. Salah satunya itu, Itu ya. salah satu. Kalau saya melihat sampai hari ini, Gimana? itu supportnya itu hanya dalam bentuk ketika pentas dia datang nonton. Tapi Tapi kan mungkin kalau selain itu nggak ada gitu. ya kalau mampunya cuma nonton dan mengapresiasi tadi kan balik lagi ke situ mungkin. Ya itu mengapresiasinya itu paling wah pentasnya bagus, kostumnya bagus, gitu kan, terus Lah, itu ketika bayaran di foto-foto- 3M itu loh. di foto-foto nanti dikirim-kirim, wah fotonya bagus, sampai itu sampai sejauh itu aja gitu. Tapi selebihnya Itu pun sebenarnya kalau bisa itu dimanfaatkan itu juga baik. Sarana promo itu. Dia pentas ditonton orang banyak,
diupload oleh orang banyak, disupport. Alah, support itu misalkan nonton pentas terus upload. Termasuk support itu ya. Ya itu support yang Support dan apresiasi itu. Paling kecil lah. itu belum sampai duit. Tapi itu cukup. Artinya besar gitu ya. Artinya cukup besar dan itu harus disadari betul-betul. Kalau memang ini memang mau diterjunkan di dunia itu. Karena dunia hari ini kayak gitu. Kita. Ini jurnalis ini bukan lahir dari perusahaan jurnalisme ini. Iya. Benar-benar muncul dari kreativitas Muncul dari kreativitas. Dan keresahan. keresahan ya. Kalau resah saya belum menemukan keresahannya apa. Gelisah. Enggak, keterbatasannya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan feel-nya gitu loh. Jadi orang berhobi itu nek iso nyambut gawe iki ya sing sesuai karo hobine gitu loh. Lapangan itu sebenarnya lapangan pekerjaan untuk seniman itu apa? Nggak ada di sini. Lapangan pekerjaan untuk musisi. Siapa yang pernah membuka itu gitu loh, lowongan itu gitu loh. Tapi ada juga gini Mas Jo, misalnya balik lagi ke yang misalnya dibilang kita kerja nih enaknya berdasarkan hobi, ini sebenarnya jebakan Batman loh itu Mas. Lah kan kalau hobi itu kan untuk kita menghibur diri ya, nek kerjane berdasarkan hobi, nek stres terus piye? Kayaknya gini aja deh, kita kedatangan tamu satu lagi, mungkin kursinya bisa ke sana biar Mas Trian nih biar katanya kan nih bestinya nih kan Bisa join di tarung idenya bisa jalan. Makanya dari situ aja nanti yang itu ke sana aja. Oke, Mas siap. Kadus di sana aja. Lempar aja. Gitu. Ini bicara. Ini Mas Agus. Oke. Siap. Sehat. Wih, Tapi karena ini datang di tengah-tengah acara ya terpaksa kopinya harus join juga nih nggak apa-apa ya. Join kopi. Ya ini kedatangan lagi satu Mas teman Anis ini ngobrol, salah Mas satu tokoh Anis. pemuda nih. Nah, tokoh pemuda yang diharapkan malam ini bisa memberikan sedikit Mas, pencerahan. jangan versinya. ngomong tokoh loh Mas. Kita Jangan. tidak punya tokoh coba. Nggak ada yang perlu ditokohkan. Tokoh seni rupa nggak ada. Iya. Kalau Tapi kita enggak, tapi di sini kan balik lagi ke apresiasi. Kami menganggapnya tokoh karena gitu, karena sudah punya karya. Ya ini tokoh menurut jenengan. Ya, versi saya, versi Rembo Kopi dulu dong. Tapi untuk tokoh Secara umum gitu ya. yang eksistensinya itu Itu nanti- memang sebagai tokoh. Nanti kita Itu- tanya netizen. apakah sudah layak atau belum sebagai tokoh? Itu kan tinggal nanti netizen yang menilai. Ini sampai mana obrolan ini? Lah ini eksistensi seniman atau Pelaku seni lah. ya, Pelaku seni pelaku yang seni digerabak. itu apakah mendapat ruang enggak di gerabak itu gitu loh. Nek menurut jenengan piye? Harusnya mendapatkan atau ya wis ben ngono wae. Karena tanpa diberikan sebuah apresiasi mereka pun juga berkarya. Si. Dikasih dan tidak dikasih pun Ini mereka ada berkarya. kata kunci menarik dan bisa saya respon menarik. Gimana? Seminggu yang lalu anaknya Mas Jujuk Kaila itu upload di IG. Aku berkarya, maka aku ada. Berarti aku berkarya, maka saya eksis. Iya. Maka saya ada. Iya. Lah, itu saya komentarnya gini. Saya di sini, di tempat kita, itu berkaryanya berkali-kali, tapi nggak pernah ada. Menjadi bayang-bayang semua. Ya nggak ada. Ya nggak ada. Coba mana seniman nggak ada kan? Iya. Mana pelukis? Nggak ada. Mana sastrawan? Nggak ada. Mungkin gini ya. Mungkin kalau seni di Indonesia itu kan baru tumbuh baru saja. Maksudnya Di belum era lama. milenial. Bukan. Kalau menurut sejarah itu kan baru tahun 30-an itu kan seni itu masuk di Indonesia kan belum bisa dikatakan seni. Iya. Belum bisa diterima. Orang gambar, Iya. pelaku seni, Iya. itu biasanya dulu itu disebut tukang gambar. Iya. Pak Tino Sidin itu. Iya kan? Ya, Mungkin banyak gitu. juga yang lainnya. Iya. Tukang gambar, tukang foto, tukang Oh, apa. iya, oke, Iya, oke, iya. oke, oke. Ini kan butuh analoginya kan butuh waktu. Iya. Nah, mungkin di masyarakat belum bisa menerima masalah ini pelaku seni ini. Ini kan tugas kita. Dia sebagai pelaku seni, terus dia ingin menancapkan ini loh.
Ojo kaya politisi. Bukan politisi, saya Terus coba menerjemahkan Iya, dengan terus. bahasa yang mudah Iya, dipahami iya, loh. mungkin Ya, Gini. Ngomong seniman itu apa? Sejak tahun 30-an. di Indonesia loh, bisa diterima di Indonesia. Iya, di Indonesia sejak Soekarno Iya. itu kayak gitu. Tapi sebelum itu karya seni di sini ada berapa? Gerabak ini, karya seninya ada berapa? Ya kan banyak mungkin sebelum zaman prasejarah dengan adanya candi-candi dan lain-lain peninggalan itu mungkin. Lah, itu karya seni kan? Benar. Iya. Di sini candinya canggih, Ah, untuk bisa untuk mandi, Ah. tapi juga bisa untuk mengobati sakit kulit. Iya. double fungsi. Ya, Seni pengobatan itu berarti Untuk kan. ritual juga mungkin ya toh. Ya enggak? Tapi kan termasuk seni pengobatan kan. nah itu. Jadi fungsional kan bisa untuk Nggak mungkin gini, ritual, ditarik, untuk Mas. medis juga ya. Mas, ditarik dulu nyambung Pak Kadus kemudian sama Mas Anies, kemudian yang Rian tadi cukup menggelitik juga. Artinya bahwasanya ketika kita di Gerabak kan sudah ditinggali oleh benda-benda yang berseni gitu ya. Kan ini beliau ini kan juga cukup inten lah ya, Ya. mencari, Mengamati, dan ya. bahkan masuk ke Tegal-Tegal dan itu untuk peninggalan itu mungkin dari situ kan bahwasanya ya memang kita tuh sudah lama berkesenian gitu tuh yang dimaksud, tapi ada apa dengan hari ini dan sebagainya kan itu Peradaban seni itu sebenarnya di sini, di tempat Ah. kita ini sudah Ah, lama. Bahkan Dan- itu dan seperti itu- candi itu ada sejak abad keberapa? Abad 8. Abad yang di mana itu, 8. Mas? Yang Yang di Candi Umbul? Candi Umbul Oke. ya, itu termasuk. Dan itu sisanya juga masih. Masih Nah, artinya. maksudnya kan itu ya baru ditemukan kan. Ini kan dia juga udah nyari di sana ada yang kecil-kecil yang apa Ya, yang bentuk ya, biologis dan berserakan, sebagainya. ya, Itu kan ya. justru malah sebenarnya memang secara apa kalau kita bilang wisata mungkin nggak bisa ya karena mereka terpencar ya. Tapi kan itu juga jejak kan gitu yang dimaksud. Mungkin gitu ya. Ya kalau mungkin saya ngomong satu kalimat, di Gerabak itu banyak kemungkinan yang tidak mungkin. Nah, Kemungkinannya banyak. Tapi juga tidak mungkin. Iki orang mungkin dia Pak Ning. lah saya sudah berapa tahun di sini gitu. Gini, ya, saya menarik kesimpulan tadi cuma ada sedikit ketertarikan dikala menyebut profesi itu menjadi sebuah tukang. Mungkin waktu itu yang namanya tukang itu benar-benar dipenggotan dalam artian untuk penghasilan ekonomi, untuk menopang ekonomi bertahan hidup. bertahan hidup atau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia. Tapi dengan adanya era digital ini, yang mungkin tukang foto itu sekarang sudah dengan era digital mungkin saja. Mungkin gini, Ya harus penyebutan- tukang pun iso gitu loh. penyebutan waktu itu dengan sebutan tukang itu adalah Profesi mungkin ya. iya profesi, tapi lebih mengarah ke apa pekerjaan yang ahli gitu lah. Iya. Tukang macul, Iya. tukang apa itu kayu, itu Iya. kan jenis pekerjaan yang ahli, makanya disebut tukang, Tukang iya. gitu kan. Kalau misalkan gini, itu bukan tukang lagi, bukan. Itu profesi itu kan orang berpikir modern ini baru berpikir profesional, Iya. berpikir ini jadi profesi dan segala macam itu. Kalau dulu misalkan gini, saya membayangkan sebelum kita kenal kata profesi, sebelum kita dengar yang namanya orang itu dikotak-kotakkan berdasarkan aktivitasnya. Makanya di KTP ada ketulisan pekerjaan seniman. Ada kan? Akhir-akhir ini, Akhir-akhir ini kan. dulu kan wira swasta. Wira swasta iya kan. Misalkan terus saya membayangkan dulu daerah kita itu daerah yang kalau ditanduri apa-apa itu tumbuh, ditanami apapun tumbuh. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Itu ceritanya Kus Plus, tapi sampai hari ini, nah karena dia sudah cukup makan, belum ada Instagram, belum ada Facebook, nah nata-nata karena banyak batunya ditatai, karena natahnya tuh intens dan mungkin juga ada naluri untuk mempelajari sesuatu mendalam, itu
natahnya jadi patung Ganesha, natahnya jadi arca-arca lah ya. Yoni, natahnya jadi apa kesiwae apa Mas, pokoknya pak patung Arca, itu arca. jadi arca-arca itu dan dulu itu nggak ada sebutan seniman. Mungkin seniman itu kan air ini. Itu kan mungkin juga dipengaruhi dengan keyakinannya waktu itu kan. Ya keyakinan bahwa mempelajari sesuatu mendalam itu baik. Keyakinannya kalau saya masih berkeyakinan itu. Dan apa-apa dipelajari jadi ahli itu baik zaman dulu, karena ahli nyari apa? Nyari air, jadi nemu ada air yang sampai sekarang masih keluar belirannya. Itu pasti ada bakat ilmuwan toh di situ. Nah, hari ini kita nggak menemui lagi yang seperti itu. Karena pelukis itu ya cuma melukis. Dia nggak mempelajari mendalam apapun. Cuma membuat karya yang di frame lalu dipamerkan. Terlebih lagi untuk dia diapresiasi masyarakat. Enggak. Mungkin apa yang disampaikan Mas Rian itu kan mungkin pelaku seniman cuma gambar terus di frame dipajang untuk berarti kan kalau bisa dibilang mungkin karena belum adanya tambahan-tambahan dari sudut pandang dari masing-masing pojok kanan kiri itu, atau mungkin wawasan itu mungkin bisa timbul kegelisahan. Biar timbul kegelisahan kuncinya adalah itu mungkin ya, karena non sewu seperti tadi yang tadi disampaikan, saya nguping dari sana ya. Kurang gelisah. Kita itu mungkin kurang gelisah, siapapun loh. Maksudnya pemuda, baik itu seniman, siapapun itu kadang mungkin kurang gelisah. Dan gelisah itu juga nggak penting menurut saya. Itu penting loh. Ya itu dulu saya ngomong itu 5 tahun yang lalu itu penting. Tapi akhirnya juga nggak penting. Gelisah juga penting. Walaupun nggak untuk semua orang ya mungkin. Ya dengan Sekarang gini. Salah satunya nih, kita ngobrol-ngobrol seperti ini terus bisa disaksikan orang banyak. ini kan karena kita gelisah. Karena kita gelisah loh ya. Dan Adanya kegelisahan. Ada kegelisahan. Bayangkan. Terus kita perlu Iya, ngobrol seperti ngobrol, ini. iya. Ya, itu karena kita gelisah. bayangkan, saya jalan-jalan ke Kali Gandu, nemu makam Cina lama. Itu nemu bukan nisan itu, sudah nggak jadi nisan. Menemukan loh, bukan nemu ada yang buang loh gitu. Mungkin ada yang buang, Mas. Mungkin dibuang. Karena itu sudah nggak nisan, Mas. Oh. Dipakai untuk tempat nyuci. Nah, Iya. itu nisan Cina lama. Berarti Itu nisan itu bukan makam ya? saya sempat gelisah. Ini dulu sejarah desa saya kayak apa? Kok ada makam Cina beberapa dan itu jumlahnya lebih dari 3. Berarti di sini pernah ditinggali Cina agak lama. Saya gelisah sejarah. Iya. Dan saya nemu juga banyak data-data. Oh, ternyata di sini dulu pernah ada kelenteng. Pernah dengar? Di sini ada Gerabak kelenteng. itu. Ada pecinan. Kayak dengan keberadaan pecinan mau tidak mau kelenteng pasti. Iya, karena ya kalau Komunitas. Ya. ada orang Kristen Komunitasnya. pasti gereja. ada gereja, dia bikin gereja untuk beribadah. Itu karena Cinanya jadi banyak, Cinanya jadi punya duit banyak, bangunlah kelenteng. Tapi itu juga cuma tak ceritakan ini. Gelisah saya itu cukup berhenti saya main ke sawahan dan tak ceritakan. Jadi gelisah penting nggak, Manda? Nah, itu saya nemu itu satu. Terus saya kemantenan ke tempat mbah saya. Itu mbah saya
punya foto-foto Zaman-zaman kolonial lah. zaman kolonial. Belanda berarti pernah tinggal di sini. Itu saya gelisah lagi. Setelah ada Cina, ada Belanda. Terus saya main-main lagi, lihat orang mukanya Arab. Wajahnya Arab, Arab Iran yang Lancip ya? oval-oval ini. Ada di Gerabak. Padahal Ada di Gerabak. mereka tinggal cukup lama di sini. Dan itu sudah menyebut dia Jawa. Padahal Kalau jelas ditelusur, itu juga ada keturunan Arabnya. Berarti Arab pernah tinggal di sini lama. Kiai Mangli wajahnya Persia. Ya. Dan itu yang membangun peradaban waktu itu. Cina bikin peradabannya sendiri. Belanda dengan apa? Bangunan-bangunannya mungkin. Peninggalan itu. Ya dia bikin sistem lah di sini. Bikin sistem kayak gitu. Terus Arab berdagang. Itu dia punya peradaban sendiri. Nah itu, tapi lama-lama saya jadi nggak penting itu gelisah itu. Karena mungkin tidak ditangkap dengan yang lain itu. Ini nyentil gitu, ini nyentil. Bukan Ini cocok sebenarnya gitu. mungkin karena nggak di-share kan, kita juga nggak tahu ilmunya kan gitu, makanya mungkin di Maksudnya sini sih, bahasanya ya. Mas Rian itu karena mungkin Jadi- kegelisahannya jadi- dia tidak ada yang nangkep. Jadi kegelisahan dia ketika diungkapkan Sampai dewi, hanya percuma. kesawahan. Sampai Jadi dewi. yang lainnya kan tidak bisa merasakan poin kegelisahan itu. Merasani ke Nah, itu Maksudnya dampaknya akan ada- ke arah mana kan gitu. Ada kegelisahan tadi, ada apa nisan kok buat nyuci ya. Ya mungkin Ubah-ubah. ubah-ubah. Ya mungkin secara fungsi luwih lah secara Itu fungsi. di nisan itu tulisannya nggak bahasa ini loh, nggak Latin. ya Latin. nggak Latin ataupun Jawa mungkin. malahan. huruf yang kita pakai hari ini. Iya. Itu bukan Jawa, Cina, Cina. masih Cina. Mungkin kaya sing nang manggung Nang kerkop itu ya. manggung atau di kalangan itu Iya, kan iya. ada juga. Dan itu menurut orang sekitar situ itu dulu komplek pemakaman. Kalau komplek berarti orang yang meninggal sudah banyak. Itu sudah berapa generasi. Nah, saya gelisah lagi. Sudah ada beberapa generasi, saya nemu foto. Fotonya nanti bisa, mungkin kalau datanya masih bisa ditampilkan di ini. Ada 2 orang yang pernah jadi orang yang sangat kaya. Itu orang asli Tiongkok. Namanya Te Huan Po sama Te Kong Liang. Itu 2 orang ini, dia datang ke sini sebagai pendatang, kerja terus sampai dia jadi orang kaya Dan menguasai Gerabak dan sempat menguasai menurut cerita. Di perekonomian ya literasi. terutama ya. Ya, ya kalau sampai punya kelenteng itu berarti sudah sampai ke kebudayaan. Ya, Oh, budaya. hampir semua. Itu menurut ceritanya itu waktu agresi militer Belanda kedua. Ini orang-orang Cina ini karena takut rumahnya dirobohkan atau nanti takut dibakar atau takut dibunuh, dia pindah ke Ambarawa dan Semarang. manggung mungkin sebagai Keturunannya ada yang jadi profesor di Singapura, namanya Profesor Yohanes Widodo, profesor arsitektur. Saya juga baca dari sumber ini. anggota keluarga. Dia bikin Literatur ya. almanak Huan Po. Nah, saya gelisah kan itu. Dan kegelisahan ini itu lama-lama nggak berguna. Coba bayangkan kalau seperti ini, mungkin sedikit pelajaran SMP atau SMA
itu dikurangi sedikit yang ikut kurikulum Merdeka. kurikulum dari Nasional. Kemendikbud dikurangi sedikit, mempelajari Muatan sejarah lokal. Muatan lokal ya biar. muatan lokal ku lak ming nyanyi apa Bocah Pak. nyanyi mocopat karo geguritan itu cari sejarah sejarah lokal. Itu ada satu permasalahan ketika beberapa masyarakat yang merasakan kegelisahan itu, seperti Rian atau mungkin sebelumnya atau mungkin orang lain yang juga masih hidup di era sekarang. Kegelisahan itu tidak pernah didiskusikan menurut saya. Didiskusikan lebih serius, katakanlah ini akan dijadikan satu riset yang kedepannya itu ada catatan-catatan yang bisa Storiesnya bisa diangkat. ya, gitu. bisa diangkat catatan-catatan yang bisa menjadi pedoman untuk riset-riset berikutnya. Kadang riset itu kan nggak bisa berhenti hanya setahun 2 tahun. Jadi ketika ada penggalian lagi, terus nanti ketemu sumber dari mana itu pengetahuan yang belum kita dapat itu kan pasti akan bertambah dan nanti bisa sambung-sambungkan, digaduk-gadukkan sehingga itu bisa menjadi titik temu yang lebih akurat menurut saya. Nah itu yang menurut saya kegelisahan itu ketika Rian bilang bahwa itu jadi Bisa. tidak ada artinya, nggak apa-apa karena mungkin ya itu Yan, mungkin kamu pikir sendiri kan. Ya, masalahnya di situ gitu. Berarti masalahnya masalah dia sebenarnya ya. Ya, coba kamu ketika ada kegelisahan yang baru, ya kan? Itu kamu langsung calling ke itu Dinas-dinas terkait mungkin ya, atau mungkin untuk lebih konkretnya riset. itu kan ke ini rembuk kopi ini Rembuk ya, kopi itu kan itu. lebih konkret menurut saya. Itu akan menjadi Ini aja, sebenarnya kegelisahan, data-data kan Rian juga udah tahu nih. Nanti kita cari solusinya sambil ngopi. Kita masuk di sesi terakhir yuk. Kayak Mas Kadus kan ngopi bareng ya. Ya. baik. Sepertinya rembuk kopi ini sangat asik sekali. Tapi sayang, saya harus ada pertemuan Mas, di klien. luar. Jangan pergi dulu. Nanti Ini nanti jenengan saya bisa- gondrongnya semakin tidak berguna. Ini nanti saya bisa kembali lagi. Saya yakin obrolan teman-teman ini bisa dilanjut, makin asik, dan saya yakin kegelisahanmu itu nanti Mas Jujuk akan itu nular ke salah yang lain. salah gitu satu kan. seniman yang agak intelektual. Agak intelek dan Saya itu seniman yang gelisah dulu sekarang. Yang gelisah. jangan gelisah. Geli basah ini ya. Oke. Gelisah itu nggak penting. Nah, ini gelisah itu betul kata ini. Geli-geli pasrah. Nah, itu. Bukan geli-geli basah kan? Tapi Geli-geli basah ini urusannya ini sama ini ya. Diulang itu gelisah apa? Gelisah itu geli-geli pasrah. Oke, kita lanjut. Mas Juju mau ada pasien yang kebetulan harus baik, diobati. saya terima kasih banget bisa gabung di Rembuk Kopi. Oke. Nanti selebihnya monggo. Siap, Mas. siap. Tapi episode selanjutnya kita Oh tentu, kita akan Oke. lebih asik lagi. Saya pamit dulu ya. Kumpulan Enggak ada kumpulan itu Nyanyi. ada tamu. Oh iya. Ya. Aku kesini lagi kok. Siap. Oke. Ya. Oke, ini jangan lupa. Ya. Oke, lanjut. Terus kene wedhus, Pak. Saya pindah sini. Enggak penak. geser tuh. Ben ketok saka kamera. Ini pocok host iki. Pocokan. Jadi lebih ke solusi yang tadi, Gus. Mungkin gimana Mas Anis? Mungkin yang diutarakan dari Rian tadi seperti apa? Ya kayak Salah satu contoh ini ya, salah satu contoh dari temuan-temuan fakta ataupun yang masih bisa kita diskusikan di sini kan. Ya kalau kita dilihat dari apa yang disampaikan Mas Rian itu kan banyak, karena dia kan banyak membaca, banyak melihat, banyak menggali. Mungkin disalurkan ke tempat saya. Ora akeh maca, ora akeh melihat. Iki ku dadi seniman iku aktivitasé nang grabak sithik. Dadi nek ora dolan-dolan ngopo? Efek gabut. Ya karena seperti itu, karena kan saking gelisahnya nggak ada kerjaan. Kemudian nggak menemukan fakta ya. Menemukan, dia itu terus berpikir. Bicarane aku nang kene ora ono apa-apa gawean, apa-apa ora ono sambatan sing berhubungan dengan sense-nya dia. Dia kan terus
Dan disiplin ilmunya ya. Iya kan. Nah, makanya dia sering menggali. Salah satu contohnya seperti tadi, ada kelenteng, ada fakta-fakta yang bahwa di Gerabak itu ada apa? Komunitas non-sewu Cina. Itu memang fakta. Kadang kala mungkin di generasi sekarang itu kurang paham dengan adanya sejarah yang lalu. Bahwa fakta di sini tuh kalau Gerabak Rame disebutkan di apa itu tulisan itu memang Gerabak itu sudah ramai sejak dulu. Makanya saya berpesan kepada saya pribadi dan teman-teman itu marilah kita gali informasi apapun tentang Gerabak digali. Karena fakta-fakta yang seperti di sini bahwasanya dulu mungkin kalau yang paling dekat ada bahwa apa mungkin podcast saya kemarin jeruk apa itu iya kan jeruk keprok. Sebelumnya itu Gerabak itu adalah sentranya tembakau. Kalau yang ini mungkin tak potong dikit tuh, mungkin kalau aku pernah dengar juga kalau apa yang gudang kopi di Banjarsari itu juga termasuk nggak sih sebenarnya? Nah, saya belum membaca. Kalau aku malah pernah dengar dan ada gudang di atas bukit. Iya, bukan itu pernah dengar apa? Ada. Di Gerabak itu ada rel kereta api. Rel kereta api untuk apa waktu itu? Mengangkut rempah-rempah. Bukan mengangkut rempah-rempah, pasukan perang. Salah satunya untuk distribusi kopi. Berarti benar itu ya? Ini wilayah kopi. Ini ngomong kopi tapi nggak ngomong ini dari kemarin, ini salah ini. Iya. Oke, lanjut iki saya dipotong saya iki. Makanya kita kan harus menularkan seperti apa yang disampaikan Mas Juju, menularkan banyak caranya. Sepertinya menulis dengan cara menulis ataupun secara yang paling gampang adalah mendigitalisasi seperti ini. Kita ngobrol. Sampaikan aja bahwa Gerabak itu punya potensi. Potensi ini kadang-kala kita benam dengan ya karena kita sendiri. Dengan sadar ya? Dengan sadar lah. Iya, oke. Kita contoh aja lah. Saya sawahan. Di situ apa dulunya adalah pabrik tahu. Sentra tahu di Gerabak kan. Bahkan di Magelang waktu itu gitu. Ya. Walaupun sekarang sudah tergerus dengan datangnya tahu-tahu sing dari Magelang. Iya. Ini kan juga ada bukti bahwasanya dulu sebelum pakai mesin ya, itu kan juga pakai batu manual masih itu ada peninggalannya itu. Batunya ada ya? Batunya ada. Saya menyimpan baru menemukan satu bagian aja karena kan harus ada apa itu satu set ya, satu set itu yang. Nah kalau tak potong dikit, kalau yang bawahnya itu bahkan sempat aku nemuin kalau nggak salah deket kali itu ada yang buat tangga, yang buat jalan itu sebenarnya itu gimana sih Mas? Maksudnya sayang atau sebenarnya itu gitu? Ya. Atau memang dia itu di situ gitu loh? Nah itu kan mungkin dibuang. Oke. Sebenarnya dibuang buat alas apa? Itu kan karena peradaban mungkin ya. Itu kan sebagai salah satu bukti adanya peradaban bahwasanya orang sawahan pernah menggiling kedelai menggunakan batu. Nah, ini kan diadopsi. Tahu itu kan mungkin dari budaya Cina. Ya. Berarti kalau kita menarik kesimpulan ataupun kita menarik sejarah yang lampau, berarti dulu di sawahan pasti ada yang mengajari. Tidak mungkin langsung tiba-tiba ujung-ujung menemukan. Karena sejarah tahu sendiri dari Cina. Berarti dengan kata lain mungkin di sawahan itu juga pernah ada tinggal beberapa orang Cina di situ memproduksi tahu gitu. Saya mendengar dari sesepuh itu mungkin ada orang-orang Cina yang mempekerjakan orang sawahan. Mempekerjakan orang sawahan untuk membuat tahu seperti itu. Di sawahan juga. Di sawahan. Seperti itu. Tapi ada kemungkinan nggak etnis Cina itu dulu pernah domisili di sawahan? Ada ya? Mungkin ada jejaknya ya? Jejaknya ada. Jejak-jejaknya kan ada. Nah, itu kita ngomong etnis, itu masing-masing etnis ini membentuk peradaban sendiri-sendiri. Peradaban di daerah ini. Nah, perkara itu ada sentimen etnis, itu urusan lain. Beda lagi. Tapi hari ini kita lihat masing-masing etnis yang tinggal di sini
dia punya peran masing-masing. Iya. Iya benar-benar. Punya Dari peran sisi Peran yang sangat penting bahkan. positif loh. Iya, Kan makanya terus yang penting. sekarang ada anak turunnya yang maksudnya dari pegawai-pegawainya itu kan sekarang membuat. Nah, iya kan. Iya. Nah, dulu Cina pernah kayak gitu. Belanda pernah membangun itu distribusi kopi, Dan membangun rel, membangun lintasan kereta api lah, yang kita itu apa? Kita sering ngomong di Mesastila itu dulu juga dia stasiun kan? Iya. Stasiun di dekat Candi Umbul di sana juga Pakunan ada. itu ya, yang gerabak merbabu itu ya. Ya. Nah, itu memang daerah kita daerah itu. Dan itu sebenarnya harusnya dia jalan. Dia produksi jalan, distribusi jalan. Nah, hari ini kita nggak punya kopi. Kita rembuk kopi kayak gini, ini ikut-ikutan sebenarnya. Ikut-ikutan gaya tren hari ini bahwa ngopi itu kaitannya dengan literasi, kopi itu dengan gaya populis hari ini, filosofi kopinya. filosofi kopi. Kita nggak pernah belajar. Kita itu dulu sentra kopi, bahwa kopi produksi terbesar itu daerah Gerabak, Losari sampai Gunung Kelir. Itu sampai hari ini masih banyak kopi di situ. Nah, ini anak muda yang sering ngopi itu di sini ngopinya kopi di Bukan dari produk lokal Gerabak sendiri mungkin. bisa jadi. Pecinta kopi tapi tidak tahu silsilah kopi itu. Ya kalau silsilah jangan pakai istilah silsilah lah, Jangan. silsilah kayak keluarga itu. Ya, tapi melihat kopi dulu sejarah kopi di sini seperti apa. Terus kopi itu membangun apa di sini. Seperti halnya tahu tadi. Tahu itu dibawa siapa? Yang ngajarin bikin tahu siapa? Yang ngajari bikin olahan tahu siapa? Sampai kita punya tauco yang namanya itu bukan nama Jawa. Iya. Jelas tauco. Iya. Tangco. Wah, itu bukan Itu bukan kalau nama Jawa. balik ke tauco itu kan mungkin salah satu yang kuliner di kita kan dulu. Tauco itu kan mungkin yang identik banget ya daerah kita juga ya. Iya. Mungkin bukan sulit ditemui di daerah lain tapi identik banget dengan kita. Karena kalau makanan itu kan mungkin umum ya. Tapi di kita itu kan bisa bertahan sampai hari ini. Mungkin itu aja akulturasi budaya di mana apa sih? Ojo Dulu ngomong akulturasi. ya kan percampuran. Ya percampuran apa itu karena kita juga nggak ngerti kok. Ini akulturasi, ini inkulturasi atau terasi kita nggak tahu. Benar nggak? Karena itu nggak? Kalau karena- ketiganya yang tauco saya. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang Mas Rian itu jangan bilang akulturasi karena kan kita tidak pernah menggali informasinya. Iya. Ya kalau bisa menarik kesimpulan sing jenenge gendulu itu mungkin yo saka lokalnya. Nah, lokal kita ya. Tauconya dari Iya. luarnya. Ketemulah di bisa situ ya. disebut akulturasi. Seperti itu mungkin. Ah. Kalau makanan itu salah satu bukti adanya orang luar ataupun etnis luar dari itu ada di kita. Terus contoh-contoh seperti tadi apa kopi mungkin secara filosofinya kan kita nopo nggih ini rembuk kopi ya rembuk kopi kita pengennya itu kopi itu mencairkan suasana dan juga apa ya lebih menohok. Benar nggak Mas ini Gerabak nyenik ini mengangkat biar Gerabak itu memang nyenik itu bahasa Gerabak loh Mas. Aku juga nggak ngerti itu nyenik itu dari kata apa terus ketemu nyenik dua suku kata itu. Nah, itu juga aneh sampai membuat kata kayak gitu ini akarnya seperti apa etimologinya seperti apa. Nah itu
kita sebenarnya harus banyak belajar. Banyak belajar lagi. Nek kober ya. Nek kober banyak belajar. Nek ra kober ya sudah, lakukan aktivitas sehari-hari. Yang penting istri tidak marah, anak tetap sekolah. Belajar kan Dapur bisa tetap dari ngebul. seperti ini kan mungkin bisa dianggap belajar ya. Dengan adanya wawasan yang dia dapat dari Mas Rian, dari ilmu dia berguru nggak di Gerabak saja, di luar kota dengan menurut saya tokoh-tokoh besar loh Mas Rian itu. Dia saya cukup mengagumi langkah Mas Rian untuk Memikirkan menyerap ilmu para tokoh-tokoh besar seperti ini. Tujuannya satu, saya yakin ini untuk Gerabak. Tapi katanya dia itu pengen pindah dari Gerabak. Resah Gerabak ini ana apa-apa. Apakah mungkin kan apa yang sudah dikonsentrasikan Mas Rian sendiri mungkin tidak mendapat tempat di Gerabak karena kultur Gerabaknya itu ya nun sewu. Ya seperti ini aja. Nggak sesuai dengan ekspektasi yang Mas Rian pelajari gitu loh. Mungkin gitu, Dos. Gini. Jangan ditanyakan ke ini, tanyakan langsung ke Iya, siap. Saya ini pertama saya tahu ini juga jangan terlalu dipercaya. Terlalu dipercaya, jangan-jangan omongan saya ini salah. Jangan-jangan omongan saya ini sebenarnya juga nggak ada gunanya. Tapi saya di Gerabak ini, saya yang paling nyaman di Gerabak itu apa? Ini tempat oksigen terbaik. Satu. Kita kalau jalan-jalan di Gerabak, itu kita di sana ketemu Gunung Andong di timur. Agak ke tenggara dikit ada Gunung Andong. Telomoyo, Andong, Merbabu, Merapi. Iya. Terus ada bukit-bukit lain, di sana ada gunung, dikelilingi gunung lah istilahnya. Nah ini tempat dari gunung untuk memproduksi oksigen, oksigennya ke sini. Lari ke kaki kita. Ya, jadi kalau kita hari ini di sini udaranya sejuk, itu bukan karena pegunungan. Ini kita ngarai, tapi kita dapat suplai oksigen yang sangat banyak dari pegunungan, dari bukit-bukit di sekitar kita ini. Nah, kita punya tanah subur, punya ya ini yang dari Gusti Allah itu kita dikasih banyak, kita dikasih harta banyak. Nah, ini yang bisa memanfaatkan orang-orang yang dulu tinggal di sini. Kayak yang tadi dibilang Cina, Arab, Belanda. Ini informasi ini juga dari kemungkinan juga dari Belanda. Kita sendiri nggak tahu. Entah kita ini di-Gerabak tapi tidak sadar itu, atau kita sebenarnya belum mampu menyadari itu. Kita di sini kan sejuk toh? Iya. Nyaman. Sejuk, nyaman. Sampai ada yang dibilang menurut saya apa? Ada ungkapan seperti itu. Gerabak kuwi enak gawe mangan tapi angel gelek. Tapi fakta di sekarang orang-orang luar Gerabak berduyun-duyun nyerang Gerabak. Bukan usaha ke Gerabak. Berinvestasi di Gerabak. Berinvestasi ke Gerabak. Ada apa dengan Nah, ada apa dengan Gerabak? ataukah mungkin kultur Gerabak itu wongnya males karena dia sudah dapat makan satu hari 3 kali udah cukup. Mungkin harapannya itu orang luaran sana berinvestasi ke Gerabak itu nek perlu orang masyarakat Gerabak itu nek perlu berkonsumtif aja untuk ke orang luar. Jangan orang Gerabak sendiri ya akan menjadi Jadi maksudnya konsumen orang Gerabak kok. itu jadi user aja. Ya. Sebenarnya gini, pertanyaan untuk kita bersama, adakah produk yang otentik dari Gerabak dan
dipasarkan di Gerabak dan menghidupi orang Gerabak sendiri. Otentik ya. Ada. Kalau ada, itu bagaimana kalau bersaing dengan produk-produk yang sekarang datang ke sini? Ya. Ini gimana? Enggak imbang. Ya kan karena seperti olahan yang asli Gerabak itu kan selondok. Selondok itu udah nasional. Nasional kan. Ya memang itu tergantung dengan alam, maksudnya dengan bahan bakunya. Bahan bakunya disuplai dari mana? Lampung. Iya. Tapi ketela yang terbaik itu dari lingkungan sini. Sampai legitimasi ketela yang baik itu dari sana dibawa ke sini dulu, baru dibawa ke daerah lain. Balik lagi ke Lampung. Jadi bibit ketela itu memang kita dapat dari Gerabak Kalau sendiri. kita cuma jadi omong-omongan dahsyat, tapi kakinya kita nggak pernah jalan, Ya. kita tangannya nggak pernah utik. Ada yang utik dulu bikin selondok, itu canggih loh. Iya. Ada yang utik bikin gendolo tauco, wah itu kan canggih. Tapi ya itu, sampai hari ini kita nggak punya kebanggaan sendiri, nggak punya cara untuk itu bisa menghidupi kita sendiri. Apa mungkin karena kegerus dengan zaman atau bagaimana? Kultur kita itu mudah apa ya? Ibaratnya mudah terkontaminasi dengan budaya luar, di mana kita juga akan lalai dengan sebenarnya kita kaya dengan adanya budaya dan peninggalan-peninggalan itu. Saya nggak ngerti. Gimana menurut jenengan? Kalau menurut saya mungkin bisa dibilang tergerus zaman bisa, karena kan juga arus informasi sekarang juga sangat deras banget. Iya. Itu kita nggak bisa reso ngelak. Iya. Karena peradaban zaman. Iya sekarang. Iya. Kalau mempertahankan bahwasanya ini produk unggulan dari Gerabak seperti yang ini kan keluarnya selondok itu kan juga baru. Iya. Baru. Yang Itu pun belakangan sudah mungkin ada yang produksi di Lampung sana juga sudah ada. Tetapi mempertahankan itu memang sangat sulit. Apapun itu, mempertahankan. Iya. Makanya dari mungkin lingkungan mungkin di mana Sumurarum itu kan banyak sudah menasional itu kan, memproduksinya kan sudah skalanya sudah gede. Iya. Dikirim keluar. Iya. Dia juga menggantungkan hidupnya dari produksi Berselondok. Iya. Ini saya kira tugas yang di bawahnya, generasi yang di bawahnya ini untuk mempertahankan. Ya kadang-kala seperti ini. Contoh aja lah, tani di lingkungan kita lah. Arab golek tukang traktor wis susah saat ini. Iya. Iya kan? Iya. Karena anak mudanya juga generasinya juga udah nggak ke situ ya, mungkin karena juga majunya Iya, pendidikan dan sebagainya. sekarang kemana lari ke bekerja ke pabrik. Iya. kemana? Itu paradoknya pendidikan itu. Kita kalau sudah menjadi orang yang berpendidikan, itu kita harapannya jadi buruh korporat. Budak korporat. Ya kalau istilah budak korporat wong bayaran tetap duduk budak. Budak itu kan itu bayaran. Tur kalau disabeti gitu. kerja paksa itu terlalu kejam lah istilah. Perbudakan. Itu harus Ini kalau berdasi. kalau tumbi. Harus berdasi, harus pakaiannya rapi, pulang bawa mobil. Itu kalau orang yang sudah berpendidikan seperti itu, dan untuk hidup di Gerabak enggak bisa. Iya. Jadi gini, saya bisa sedikit menarik kesimpulan bahwasanya kita tuh dipacu untuk
bereproduksi dalam artian kita harus setara bereproduksi terus Mas. Iya. Meteng ini Iya, terus. iya. Gini. Kita tuh dipacu untuk berpunya SDM yang cukup tinggi. Harapannya seperti itu. Ya. Orang-orang tua kita itu bicaranya kamu kuliah dan kuliah pinter. Setelah pinter kamu juga lali bahasanya kuliah biyen bapakmu ngarit, bapakmu garu, bapakmu matul dan sebagainya. Setelah dia pintar, dia nggak mungkin akan balik ke wong tuane. Nek iso aja kaya wong tuane. Dadi dokter, dadi guru. Sedangkan kultur di kita itu piye carane nguri-uri budaya yang lama, apa yang telah ditekuni orang tua kita. Contoh kecil seperti selondok tadi. Iya. Kalau pendidikan dari orang tua itu kon bocah kon pinter, otomatis dia nggak Ya, mungkin kayak bapak nih. Itu karena paradigma orang tua. Paradigma apa paradigma? Paradigma orang tua kepada anaknya. Nek iso kowe aja kaya bapakmu, aja kaya mbahmu. Pinter kono, kembang kono negaramu. Tapi dia lupa bahasanya ning ya aja lali slondoke ya digawe lho nang. Nah ini mungkin disinilah kadang non sewu orang tua itu ngei wejangan, tapi dia lupa bahasanya suatu ketika kamu harus kembali ke desa dan urip-urip apa sing dadi kowe lembien sangan parane kowe iki saka ngendi iso kuliah gitu loh. Ya mungkin kalau orang-orang dulu itu bilang kalau orang ya ini entah benar atau enggak ya. Iya. Ada ungkapan kalau kuliah itu disiapkan untuk bekerja di industri Iya. yang sudah mapan. Iya. Itu entah benar atau enggak. Iya. Saya enggak tahu. Nah, mungkin kuliah itu bukan untuk jadi ahli di satu bidang. Iya. Dia mempelajari sesuatu, selesai skripsinya selesai, dia jadi pegawai. Iya. Tapi untuk misalkan loh ini ya, kuliah untuk jadi ahli tahu. Ahli tahu ini dia punya banyak kemungkinan, punya banyak ilmu lah tentang tahu sampai dia tahu sak jeru-jerune tahu lah. Ini untuk dikembangkan di sini, untuk diproduksi di sini, dan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Iya. Tapi itu juga tidak bisa, Mas. Nggak realistis lagi ya kok. Enggak, ya kita mau jadi ahli gimana caranya? Kita Closing statement dulu karena kita durasi bos. Nanti kita di episode selanjutnya tetap kita undang karena ini tanggung durasi. Oke, closing statementnya dari Mas Anies, kemudian Mas Rian dan closing terakhir dari Bang Ade. Oke, yuk. saya tak mikir kalimat sih. Nah ini dulu, biar kamu mikir. Ini dulu. Terus diuruk apa? Ya udah on ini. Ini nggak ada kata-kata ini. Oh. Oke, yuk. Nah, intinya seperti apa itu? Intinya kalau keilmuan tadi yang disampaikan bahwasanya kita gelisah, kita harus gelisah siapapun itu tanggung jawab kita masing-masing. Karena untuk gelisah untuk pribadi kita, untuk lingkungan kita, ini sangat diperlukan. Karena non sewu bagaimanapun sing jenengane menungso mempunyai tanggung jawab untuk satu, untuk memperkaya diri sendiri. Memperkaya itu bisa jadi ilmu, Baik ilmu maupun harta ya. harta, Iya. dan yang lain. Iya. Ya cukup itu. Mungkin kegelisahan itu memang harus disalurkan ya? Disalurkan. Dan mungkin bisa kolaborasi lah dengan orang-orang yang mungkin Ya. punya beberapa kegelisahan yang sama. Iya, saya di sini seperti tadi saya di WA. Ayo kapan duduk di sini? Ya mungkin saya sebenarnya punya kegelisahan seperti ABC. Nah, ya udahlah kita ngobrol santai, mungkin bisa. Ya, kita dapat narasumber ini, kapan nggak usah nyari narasumber gitu. Oke Mas Rian, seperti apa Mas? Gerabak punya banyak kemungkinan yang tidak mungkin. Mantap ini. Tinggal closing aja nih. Ya jadi kegelisahan itu mungkin akan terjawab di suatu ketika, di suatu hari, di mana kegelisahan itu harus kita kumpulkan.
masyarakat manusia gelisah itu harus ngobrol di Rembuk Kopi. Jadi jangan lupa selalu pantengin terus Gerabak Nyenik, karena di Gerabak Nyenik semua akan terkuak. Gerabak Nyenik, ojo hilang, gerabaki. Sampah-sampah lingkungan hidupmu Buat kesehatan. ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara